ternyata dari dulu sebenarnya udah ngelihat hal-hal yang orang biasa bilang itu hantu misalkan. Aduh, Hantu. aduh. Ternyata mereka itu nggak cuman hantu, tapi kan ada jenisnya banyak, bangsanya banyak. Contoh aja, Tuh aku entah nggak tidur ini. Si penunggu tuh pohon katanya ikut ke sana. Apakah maksudnya? Jadi katanya setuyul, nggak tuh ada anak kecil kata dia gitu. ada Ada kakek-kakek. perempuan, Loh ada perempuan bener katanya. ada yang gede. Aduh bener semua katanya. Aduh ya Allah. Suatu saat malam-malam itu lagi ganti apa namanya? Mau ganti pembalut. Pas dia ngeliat ke sebelah kanan, kanan itu kayak kebon, terus ada gotnya gitu. Nah, itu ada cewek lagi giniin ke tembok ke bilik kamar mandi. Jadi gini. Aduh, Gini nih, gini. Jadi ini tembok nih gini ceweknya. Nah, aduh mas gini. terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya Allah, akhirnya akhirnya setelah beberapa hari ini aku nontonin nih. Jadi aku dikasih tahu sama tim aku, nanti kita mau kedatangan tamu istimewa yang kayaknya ngebayangin aja aku enggak nih akan kedatangan tamu istimewa ini. Jadi kita kedatangan Mas Alif dari Time Travel, ya kan? Iya, Akun bener. channelnya Time Travel. Time Travel. Ada Instagramnya juga ya Mas ya? Ada. Instagram juga. Instagramnya itu Time Travel Team kalau nggak salah ya? Time travel underscore team. Ah tuh kan, berarti aku benar-benar menyaksikan, nontonin, baca-baca juga. Nah ini di konten ini kita masuknya itu di Indip with Usi yang sudah lama banget nggak pernah manggil bintang tamu, nggak pernah ngobrol-ngobrol. Aku ingat banget 2 tahun yang lalu kita pernah ngobrol sama bintang tamu. Waktu itu dia punya pengalaman mati suri. Ya dia punya pengalaman mati suri, aku waktu dia ngomong aja aku pengen terbengong-bengong gitu. Terus udah kita nggak pernah ngobrol-ngobrol lagi. Nah baru kali ini aku makanya semangat banget, aku senang banget karena di sini bisa mengulik-ngulik, bertanya-tanya karena sejujurnya banyak banget yang orang-orang awam kayak aku pengen tahu nih apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tanda kutip ya di dunia lain atau di luar sana kan ternyata banyak sekali kehidupan-kehidupan yang kita juga sebenarnya nggak tahu. Tapi sebelum itu, ini pertanyaan yang sering banget nih Mas Alif, aku suka lewat aja. Kan seperti yang kita tahu kan Mas Alif ini kan seorang indigo. Oke. Benar. Nah sebenarnya indigo itu tuh apa sih Mas? Sejujurnya nih aku tuh blank, aku nggak tahu itu loh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih atas sudah diperkenankan bisa bicara Aku di yang sini. senang malah. Terus Gimana, juga gimana? happy birthday Mbak Oh Uci. iya terima kasih. Masih bulan Juli. Iya yang ke-17. Iya, 17 tambah 17. sekian puluh tahun. Iya ya. benar. Jadi indigo sebenarnya sejujurnya kalau saya sendiri kurang begitu suka sama sebutan indigo. Indigo, iya. Kenapa? Karena mindset masyarakat pada umumnya anak indigo biasanya dikaitkan sama hal-hal yang berbau mistis doang, kayak hantu-hantuan doang, kayak ada orang dia dirasukin sama sama jin, nanti harus misalkan di Islam diruqyah, Iya. misalkan di agama-agama lain ada ritual-ritual yang harus Oke. dibersihkan. Jadi sejujurnya kurang begitu suka sama kata-kata indigo. Indigo. Tapi dari sejauh yang saya tahu indigo sendiri mungkin penafsirannya adalah orang yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata dibandingkan manusia yang lainnya. Itu dalam hal apa? Misalkan IQ, Oke. EQ, SQ kayak gitu. Jadi Oh, ketika ada orang indigo biasanya dikaitkan sama indera keenam. oke. Nah, kalau kita punya indera itu kan umumnya ada 5 manusia biasa. Nah, ada indera-indera yang lainnya yang di luar yang nampak ini. Jadi misalkan kita di suatu tempat, terus ada orang nih ngeliatin kita dari jauh, pasti berasa kan? Mungkin Mbak Uzi pernah. Iya, iya, iya. Kita nggak tahu itu orang siapa, dia di mana, bisa ada bisa nggak ada orangnya. Oh, Nah itu sesuatu merinding yang aku. itu sesuatu yang mungkin bisa dikaitkan dengan indera keenam. Nah indigo sendiri juga kaitannya dengan indera keenam itu. Jadi orang yang dikatakan indigo dia adalah orang yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata manusia pada umumnya. Mungkin dengan kecerdasan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, Iya. Tuhan Yang Maha Esa, dia mungkin dikasih kelebihan untuk misalkan mau ada sesuatu yang negatif bisa waspada akhirnya untuk dirinya dan keluarganya atau orang sekitarnya. Itu dalam hal yang positifnya seperti itu Iya. ya. Nah, tapi kan kadang-kadang di Indonesia ya khususnya,
indigo itu kadang-kadang suka disamakan, apalagi untuk orang-orang yang awam. Oh, indigo tuh dia paranormal gitu kan, dukun apa, padahal kan sebenarnya tidak seperti itu nih. Kalau penjelasan ini aku baru tahu nih, ternyata indigo itu memang yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata manusia normal. Tapi banyak yang menyamakan sama itu kan, dengan dukun lah, paranormal. Maka itu sebenarnya beda banget kan? Bisa beda, bisa sama. Maka dari itu tadi saya bilang di awal, orang yang diberikan anugerah, dia punya kemampuan di atas rata-rata, tapi biasanya orang-orang yang memang tanda kutip indigo beneran dari lahir atau mungkin secara nggak sengaja terasah dengan alamiahnya, itu menderita. Menderitanya kenapa? Misalkan kita lagi ngobrol berdua, misalkan nih, nah di ruangan ini ada aduh aku jadi takut nih. Di ruangan ini misalkan ada 7 orang. Oh mas, aduh mas. 7 orang, 8, 9. Kita lagi ngobrol berdua nih. Waduh. Tapi kita ngobrol, anggap aja saya bisa tahu isi kepala orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu terjadi dan itu waktu, saya punya cerita Mbak. Jadi waktu SMA itu pernah ada momen di mana nggak masuk selama 1 mingguan. Dan itu sampai dipanggil guru lah, orang tua dipanggil guru. Ya orang tua nanya, kamu kenapa? Saya bilang, aku sakit kepala mah. Kenapa? Aku dengar suara teman-teman yang aku nggak ngobrol sama mereka. Aduh mah. Jadi misalkan dalam satu kelas itu aku ngobrol sama temanku berdua di satu meja. Tapi kayak gitu. Semuanya itu bisa denger isi kepala mereka, istilahnya isi kepala atau isi hatinya. Bahkan ketika lagi ngobrol sama seseorang, dulu aku sampai bisa tahu dia mau ngomong apa tuh tahu. Itu kan gak enak. Astagfirullah. Itu satu. Yang kedua, menderitanya adalah dari pengalaman saya sendiri adalah misalkan ketemu orang, nggak kenal sebelumnya, tapi udah underestimate duluan. Karena seakan-akan jadi, oh si A kebaca semuanya, gitu. Jadi kayak misalkan flash disknya dia dimasukin ke flash disknya saya, ke komputer saya, kebaca semua Masya Allah. datanya. Jadi misalkan dia udah ke arah yang negatif, males temenan sama dia, males. Jadi mengarah ke introvert waktu SMP. Jadi ya nggak enak sebenarnya. Tapi Mas Alif waktu itu sudah merasa ada yang aneh, maksudnya kayaknya gue ada yang aneh, gue kayaknya bukan ada yang nggak normal nih gitu, ngerasa nggak waktu itu, waktu masih kecil dulu tuh? Enggak sama sekali. Tapi pengakuan dari orang-orang di sekitar saya itu katanya gini, waktu SD normalnya anak-anak seusia saya itu baca komik, tapi saya baca-bacaan yang berat, misalkan kisah-kisah contohnya Mahabharata, Ramayana, itu bukan novel yang era Kosasi, bukan yang zaman dulu, tahu kan? Iya, tahu. Bukan, tapi ini novel, bukan komiknya. Novel yang semuanya tulisan gak ada gambar, yang tebal 500 halaman, 600 halaman. Sementara teman-teman seumuran anak kelas 3, 4 sampai 6 SD itu masih baca komik. Waktu itu lagi booming Naruto. Gitu, lagi zamannya Naruto lah. Saya nggak begitu suka. Terus berlanjut ke bacaan yang lebih berat, misalkan tentang agama, tentang filsafat, tentang kedokteran, sejarah, hal-hal yang gak lazim pada anak seusianya. Itu menurut pengakuan dari orang-orang di sekitar saya. Kayak gitu sih, itu nggak aneh sih. Jadi pada dasarnya nggak ngerasa ada hal yang unik, tapi seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, jadi ini kenapa ya, gue kenapa ya gitu, kok aneh ya, sampai hal-hal yang kayak tadi, kok bisa dengar suara kepala orang, bisa tahu orang mau ngomong apa, kok tahu orang itu kayak gimana aja, abis ngapain aja, dan terbukti, ya alami aja sampai akhirnya kayaknya ada yang diberikan lah gitu. Nah, waktu Mas akhirnya menyadari, oh berarti gue salah satu orang yang terpilih gitu kan, yang diberi gift lah istilahnya, yang spesial nih sama yang maha kuasa. Nah itu Mas asah nggak? Diasah atau? Enggak. Diemin aja? Diemin aja, karena kan dasarnya nggak tahu. Tahu itu ketika udah kuliah ya, udah menginjak usia 20 tahun. 20 tahun itu. Nah, selama perjalanan hidup sebelum 20 tahun kan natural. Jadi walaupun saya nyari tahu pun, saya nggak tahu itu apa. Ya, apa yang mau diasah? Nggak ada kan. Palingan kalau misalkan dulu kata mama, kata orang tua, udah kamu ibadah aja. Jadi awalnya mereka skeptis. Kamu kenapa sih kok gini gitu, kamu ngayal apa halu apa segalanya, udah kamu ibadah aja yang benar gitu. Nah kan ada ya gini, kalau katanya orang yang bisa lihat hal-hal begituan, indigo segala macam, itu harus didoain, ruqyah. Kebetulan kan Islam kan. Nah sempet tuh
nanya-nanya ke salah satu senior di SMA, bang saya gini punya pengalaman segala macem, coba aja ruqyah mandiri, baca ini habis sholat, zikiran dan lain-lain. Dicobalah habis sholat tuh, itu hampir setiap hari ada air di gelas jadi buat doa gitu, ditiupin diminum. Kalau misalkan di TV ada yang sampai berontak-berontak Iya, kan, oh iya gitu lah. gitu muntah-muntah, itu aku udah sampai siapin kresek mbak, barangkali Takutnya muntah. apa gitu. Semakin baca itu semakin ditekunin, insya Allah dengan hati yang ikhlas lah gitu, mengharapkan pertolongannya aja. Lah kok malah jadi seakan-akan jadi makin bersih, jadi makin sensitif gitu. Oh, sampai sekarang. Ya begitulah bisa dibilang. Nah, Mas kan kalau tadi kan waktu zaman ke sekolah kan itu hanya suara-suara. Yang sampai sekarang nih umur Mas segini, apa yang kalau aku nanya terus Mas jawab, ntar aku makin takut nih. Mas saya kan awam ya soalnya. Apa selain suara-suara yang Mas yang Mas lihat lagi, maksudnya sebagai seorang apa ya, kalau jangan disebut indigo, sebagai seorang yang spesial lah, yang diberi hal yang spesial sama Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nyebutnya begitu deh ya. Nah itu apa yang Mas sekarang alamin di sekarang ini? Karena dulu natural, nggak sadar, ternyata ketika sekarang udah makin sadar, makin nyari tahu, makin mempelajari apa sih dulu kenapa begini begitu. Ternyata dari dulu sebenarnya udah ngelihat hal-hal yang orang biasa bilang itu hantu misalkan. Hantu. Ternyata mereka itu nggak cuman hantu, tapi kan ada jenisnya banyak, bangsanya banyak. Contoh aja. Tuh aku entah nggak tidur ini. Oh nggak jadi deh kok gitu. Nggak apa-apa. Tapi penasaran deh tadi. Pengen nanya udah di ujung lidah tapi takut jawabannya. Udah nggak apa, nanya aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Maha Kuasa itu kan menciptakan alam beserta isinya, khususnya bumi, itu kan nggak cuma untuk manusia. Ya benar. Ada tumbuhan, ada hewan, ada udara, ada air, ada api, ada tanah. Ada, kalau dalam bahasa agamanya ada angel, ada malaikat, ada setan dan lain sebagainya. Sementara di luar dari itu banyak sekali jenis-jenis makhluk yang nggak bisa orang biasa lihat. Itu yang disebut sebagai gaib. Jadi sesuatu yang gaib itu adalah sesuatu yang kita nggak tahu sebelumnya itu ada. Nah, lanjutan dari gaib adalah jin. Jin itu bukan cuma sekedar sosok hantu sebenarnya. Jin itu kan dari bahasa Arab. Jin itu sesuatu yang nggak nampak arti sederhananya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat contohnya bakteri, virus COVID deh. Virus COVID misalkan ada di udara, kita nggak bisa lihat. Itu jin, itu gaib secara makna bahasa. Gitu. Tapi bisa dilihat menggunakan alat-alat tertentu, contohnya mikroskop dan lain sebagainya. Sama dengan anak-anak yang disebut sebagai indigo, ya mungkin kebanyakan dari mereka bisa lihat tapi belum tentu tahu itu apa jenis-jenisnya. Jadi misalkan ada orang yang lihat, oh itu hantu ini, hantu A, hantu B. Tapi ada lihat yang bentuk-bentuk lain, misalkan kayak peri, misalkan kayak ya macam-macam lah ya. Itu mereka lihat belum tentu tahu. Begitupun juga saya gitu, bisa begitu. Nah, ketika udah menginjak di usia yang cukup matang, sekarang kan 22, alhamdulillah. Jadi seakan-akan dari yang kecil itu natural, alamnya, semakin bertambahnya usia, mungkin bertambahnya pengetahuan, wawasan dan sebagainya jadi nambah. Jadi selain ngeliat yang begitu-begituan, jadi bisa milah-milih, oh ini, oh ini makhluk ini. Terus yang dengar suara di kepala orang, misalkan karakter orang gimana, sampai hal-hal yang berkaitan sama yang mau kita bahas, yaitu time travel sendiri. Iya. Nah, ini aku juga menariknya gini ya, si ngomong-ngomong masalah time travel. Time travel itu kan kalau secara artinya yang aku tahu itu kan perjalanan waktu ya. Ya kan? Itu kalau bahasa Indonesianya lah itu kan perjalanan waktu. Terus kalau aku nonton dari tayangan-tayangan itu kan memang membahas tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau yang akhirnya Mas ceritakan. Itu emang sebenar-benarnya yang Mas lihat di masa lampau yang akhirnya di-share ke penonton? Insya Allah begitu adanya. Dari mana bisa melihat apa bayangan-bayangan itu atau cerita itu dari mana? Emang muncul gitu? Muncul, jadi gini. Mungkin udah banyak yang bahas kali ya, YouTuber yang lebih pernah ngomong lah tentang hal ini. Jadi ada disebut sebagai residu energi, residual energi. Residu itu kan sisa-sisa dari energi. Energi itu abadi, dia kekal, nggak bisa hancur.
Maka kalau di fisika ada namanya teori apa namanya? Kalau nggak salah ya, kekebalan energi itulah. Kekekalan energi. Kekekalan, oke. Gitu. Nah, di setiap tempat bahkan yang kayak meja, kayu, sofa dan lain sebagainya, mereka bisa nyimpan memori. Oh. Kenapa bisa? Karena semuanya kan berasal dari alam. Yang nyiptain alam siapa? Tuhan sendiri. Nah, jadi setiap benda yang ada di alam semesta ini bisa menyimpan memori-memori yang pernah ada di sekitarnya, yang pernah hidup di atasnya. Maka dari itu berkaitan dengan anak-anak indigo yang punya kecerdasan di atas rata-rata manusia pada umumnya, ada yang diberikan mungkin kemampuan secara sadar maupun nggak sadar, ya bisa ngolah itu data-data yang ada di setiap benda yang ada di sekitarnya. Gitu. Dulunya nggak sadar, Mbak. Dulunya nggak tahu itu. Karena gini, ada cerita. Dulu waktu zaman SMA itu senang hunting, senang foto-foto sama teman-teman. Nah, ke Museum Fathahillah lah di Kota Tua. Di Kota Tua. Ya kan seru tuh. Banyak orang lagi foto-foto, lagi ada yang pacaran, macam-macam lah. Tapi lagi rame-rame kayak gitu kok tiba-tiba ada satu momen di mana saya ngerasain, lah kok ramenya nambah. Satu. Yang kedua, di tempat wisata kan berisik. Tapi lama-lama berisiknya di sungau. Jadi suara itu jadi sungai. Jadi kayak misalkan antara kuping kanan sama kuping kiri gitu kayak. Mbak ngomong, yang sana juga ngomong. Jadi setengah-setengah gitu. Loh, kok yang misalkan sebelah kanan denger orang-orang pada ngobrol, tapi sebelah kiri kok dengerin orang-orang pakai bahasa yang mungkin kayak Belanda lah. Aduh. Nah, lama-lama dari step itu nambah tuh. Tiba-tiba kayak ada visual ya orang lagi kemana menggunakan pakaian-pakaian Belanda. Dan itu real seada-adanya. Jadi seakan-akan antara mereka yang lagi wisata sama mereka yang pernah hidup di zaman dulunya itu kayak nyatu. Nyambung, iya gitu. Itu adanya di kepala semua gitu. Ya orang lain nggak sadar kan. Nah waktu itu Mas takut nggak? Apa ya udah mulai terbiasa? Itu nggak terbiasa. Awalnya stres atau Enggak, gimana? bingung. Ini apa gitu? Awalnya tuh kan merem dulu. Apa ya? Mungkin imajinasi. Pas buka, Loh kok? enggak. Jadi nggak langsung kayak nonton TV, enggak. Nah, lama-lama gini, samar. Nah, lama-lama cukup jelas, nanti hilang. Pindah ke tempat lain. Samar, cukup jelas, nanti hilang. Kayak gitu. Tapi itu setiap detailnya bisa kelihatan. Dia ngapain aja. Oh, si ini bentuk perawakannya gini. Oh, ada yang perempuan, ada yang anak-anak, ada yang bapak-bapak. Macam-macam. Nah, itu kan kalau kita bisa bilang berarti makhluk gaib atau kalau bahasa awamnya aku mah hantu gitu, bahasa awamnya aku ya. Iya. Wih, berarti banyak hantu gitu kan. Nah, ada nggak atau maksudnya di kejadian manapun yang bersih tatap sama Mas Alif langsung? Maksudnya yang emang lo ngeliat gua nih gitu lah, istilah simpelnya gitu, ada nggak yang begitu? Ada tapi Allahu Akbar. Terus pada dasarnya kita udah masing-masing alamnya. Walaupun bertatap-tatapan langsung nih, tapi ya udah. Mungkin mereka lebih peka dari manusia kan. Oh, ada yang bisa ngeliat kita nih. Ya udah. Jadi sebenarnya di kayak gini nih, ini kan kita di ruangan ini sebenarnya mungkin di semua tempat itu sebenarnya ada dunia lain, maksudnya apa ya bahasanya? Dimensi lain. Dimensi lain yang misalnya kita lagi di sini nih. Iya. Mungkin sebenarnya ada dimensi lain yang ada di ruangan ini juga gitu. Bisa jadi begitu. Aduh. Makanya kalau misalkan anak zaman sekarang kenal multiverse. Iya. Di Marvel. Iya. Wah, keren banget itu. Ya kurang lebih begitu. Tapi ada yang iya, ada yang enggak gitu. Mungkin namanya film ditambah-tambahin lah ya. Iya. Tapi kurang lebih setiap tempat itu pasti ada dimensi-dimensi yang lainnya. Karena setiap tempat itu punya cerita di masa lalu. Di masa lalunya, iya benar. Setiap tempat pasti punya cerita. Benar. Gitu. Ini kayak rumah ini aja nih, Jadi ini kan aku beli rumah ini tuh 2017. Jadi di depan situ, mudah-mudahan sih Mas nggak ngeliat ya. Kalau ngeliat juga pura-pura nggak ada aja lah pokoknya ya. Pura-pura nggak ngeliat aja pokoknya udah ya. Jadi di depan itu dulu ada pohon Kamboja Mas. Pohon Kambojanya itu ini aku beli rumahnya udah setengah jadi dibangun dari kontraktornya. Nah kata si kontraktornya, dulu rumah tua dibongkar. Ada pohon Kamboja itu usianya sekitar 30 tahunan. Bentuknya tuh kayak begini naik. Jadi kayak orang pokoknya naik begini terus kalau kita ngeliat kayak bisa buat duduk gitu kan ya Mas ya. Terus jadi merinding lagi aku deh tuh.
suamiku suka karena katanya dia, ih bagus tuh pohon kambojanya antik kata dia gitu kan. Aku karena aku nggak ngerti apa-apa, ya aja. Nah kata mamahku, kan namanya kita anak mau beli rumah ya, diliatin gitu kan, oh bagus di belakang tuh banyak pohon-pohonan tadinya. Kata mamaku gini, kok mama kayak nggak rasa-rasa nggak serak ya ngeliat pohon itu, kata mama gitu kan. Udah di itu aja dibuang aja gitu. Terus temanku penyuka barang-barang antik, suaminya. Dekat sini rumahnya, pas dia lewat, ini suamiku mau nih, aku beli kata dia gitu kan. Emang ada harganya nih pohon? Ini pohon mahal. Dibelilah sama dia dengan harga yang mahal. Wah duit dong aku bilang gitu. Emang semahal itu nih pohon aku bilang gitu kan udah. Dibelilah. Belinya aja tuh dia ngambilnya pakai itu Mas, yang kerukan begitu saking akarnya udah setua apa tahu. Dibawalah ke puncak ke vilanya dia. Nah, versinya itu teman aku, Neng, si penunggu tuh pohon katanya ikut ke sana. Apakah maksudnya? Jadi katanya setuyul, nggak tahu ada anak kecil kata dia gitu, ada kakek-kakek, lo ada perempuan bener katanya. Ada yang gede. Aduh bener semua katanya, aduh ya Allah. Katanya ikut semua ke sana katanya gitu kan. Jadi sekarang taman bermainnya di puncak kata dia gitu kan. Hah beneran Kak? Aku bilang gitu kan, iya Neng. Terus di puncak akhirnya dipanggilin apalah aku nggak tahu orang yang orang pinter lah kata dia gitu. Terus katanya dibaca-bacain doa segala macam, terus katanya gini, iya ini kalau kata bahasa dia ya, kita dipindahin, untungnya dipindahin semuanya sama si sarang-sarangnya dipindahin. Terus aku mikir, lah kalau itu nggak dipindahin, rumah ini mau jadi apa? Aku bilang gitu kan. Jadi playground Mbak. Aduh, tuh kan aku merinding. Jadi cuman kan karena aku nggak bisa ngeliat ya, semoga sih aku nggak bisa ngeliat kayak gitu-gitu ya, Masya Allah, jangan apa bisa ngeliat ya. Waktu teman aku cerita aku gini, bener apa itu ya? Gitu kan. Kata teman aku, beneran Neng, itu di sana jadi banyak banget. Kata dia gitu. Terus katanya berdialog lah nih sama si yang orang-orang yang pintar itu katanya berdialog. Iya, tinggal di sini kata udah lama katanya gitu. Terus di belakang tuh banyak pohon apa segala macem. Tapi untungnya baik gitu. Tapi aku bilang, udah aku nggak mau tahu lah, udah di sini ada apa nggak, ternyata baik di sini. Niat tinggal di sini gitu. Nah, jadi kan memang sebenarnya kalau balik lagi ke tadi yang Mas bilang, kalau di semua gedung, di semua tempat itu punya cerita di masa lalu ya berarti emang benar kan, itu semuanya ada. Semuanya ada. Tapi kalau secara orang awam lagi nih seperti aku, sebenarnya mereka tidak bisa mengganggu kita kan sebenarnya. Bisa nggak sih yang mengganggu? Bisa iya, bisa tidak. Loh, dari kenapa? apa yang saya tahu ya Mbak, istilahnya kayak pisau aja, punya dua mata. Yang satu bisa buat motong buah, yang satu lagi bisa buat melakukan kejahatan. Mereka juga sama kayak manusia. Ada manusia yang baik, ada manusia yang kurang baik. Mereka pun juga sama. Ada mereka yang baik, ada yang kurang baik. Jadi tergantung sih. Nah, kalau yang definisi mereka bisa jahat gitu, kita itu kenapa atau dengan cara apa? Caranya macam-macam. Mungkin ceritanya udah banyak di mana-mana kali ya. Ada orang yang diganggu sampai katakanlah sampai kayak di film-film kan gitu tuh. Ada yang celaka dan sebagainya. Itu real ada sebenarnya. Lagi-lagi mereka tuh kayak manusia, ya karena mereka kan beriringan dengan manusia. Hidupnya kan. Sebelah-sebelahan lah istilahnya. Batasannya cuma tipis banget gitu. Tapi kan tetap walaupun tipis tapi tetap ada batasnya, batas wilayahnya, teritorinya. Ya mereka macam-macam, misalkan mau ngejahatin orang karena misalkan kayak contoh tadi, pohonnya dipindahin rumahnya. Untungnya itu seakar-akarnya dipindahin. Coba kalau misalkan ditebang. Aduh. Ya bisa kemana-mana. Ya logika aja. Kayak orang tiba-tiba digusur, marah dong. Iya tuh ya. Tiba-tiba ada yang petugas ditonjok apa iya. kayak Duh, gitu. jangan aku mau baik itu mah semuanya digusur. Oh gitu. Sebenarnya banyak ininya sih, banyak penafsirannya, tergantung siapa yang menjelaskan, siapa yang mengalami kayak gitu sih, kurang lebih. Iya. Nah, kalau Mas sendiri di sepanjang hidup nih ya, kan sering melihat berbagai macam nih penampakan dari yang Mas sering bilang. Yang paling terseram definisinya, terseram versinya Mas kayak apa? Sebelum saya ngejawab ini, mau ngejelasin dulu gini. Kalau dari pengalaman saya sendiri, ketika ngelihat sesuatu yang gaib itu nggak harus kita kayak ngeliat orang. Misalkan
benar-benar solid gitu, ada bayangannya. Nggak gitu ternyata dari pengalaman saya. Mungkin ada anak-anak di luar sana, orang-orang di luar sana yang bisa benar-benar lihat, oh ya udah kayak kakek saya, kayak nenek saya benar-benar solid gitu. Tapi kalau saya sendiri dari kecil sampai sekarang lebih sering kayak ngelihat kayak tadi ketika ngelihat orang-orang Belanda di musim Fatahillah misalkan. Jadi di antara orang-orang ini ternyata ada nih yang berseliweran gitu, tapi dia nggak solid wujudnya dan ngelihatnya nggak pakai mata ini, pakai indera yang lain. Dan itu tervisualisasikan di pikiran lah gitu. Gitu. Biasanya itu harus ngebedain dulu mana imajinasi sendiri, mana benar-benar ngelihat. Itu kan sulit kalau orang istilahnya belum tahu caranya. Tapi karena seiring berjalannya waktu akhirnya jadi paham, oh imajinasi itu yang kayak gini, kalau yang real tuh yang gini. Logikanya kita nggak akan pernah bisa berimajinasi kalau belum lihat sesuatu. Imajinasi itu kan terbentuk dari alam bawah sadar yang pernah kita lihat, pernah kita dengar kan. Nanti nyampur-nyampur nih di kepala, di otak, diolah, oh ini imajinasi saya nih. Tapi kalau misalkan nggak pernah ngelihat sama sekali, tapi itu jelas, itu real, kayak gitu. Nah, yang paling serem, jujur ya, sebenarnya nggak ada, Mbak. Hah? Jujur ini jujur, enggak, maksudnya bukan maksud sombong, mohon maaf ya, tapi karena definisi serem itu kan di tiap orang kan beda-beda tiap kan orang gitu beda-beda. kan. Kalau ada orang yang, aduh nggak mau nyebut sosok nih, ya maksudnya ada orang yang paling serem sama bentuk yang loncat-loncat. Iya, ocong gitu Ya kan. gitu. Ada yang bentuknya kayak berbulu besar, ada yang cewek-cewek gitu, macam-macam. Tapi kalau sejujurnya saya pribadi, alhamdulillah nggak ada yang terlalu takut sih, enggak sih. Yang sampai takut banget enggak. Tapi kaget iya. Takut enggak, kaget iya. Mungkin gara-gara film, jeng-jeng gitu, segala macam jump scare gitu kan. Jadi kebayang-kebayangnya kaget-kaget tiba-tiba di depan muka gitu. Oh, ternyata enggak juga sih. Padahal enggak gitu kan ya, kalau di film kan yang mukanya pucat, yang taring Tapi begitu. iya bener kayak gitu. Hah? Ada juga yang begitu, bagaimana sih katanya? Contohnya di Kamboja. Pohon Kamboja itu dulu. Sekarang udah nggak ada kan? Sekarang nggak ada. Nggak ada kan? Ya bener kan? Contohnya kan ada yang perempuan tuh. Salah satu yang Kok dia ada perempuannya? salah satu yang dia pakai sebenarnya dia pakai baju hitam sebenarnya. Tapi ada juga yang lain-lain sih. Ini contoh satu. Tapi bener ada berarti dia? Dulunya ada. Dulunya ada nih, Gitu. tak lestari. Nah, itu kan dia itu sebenarnya wujudnya dibilang serem ya serem bagi orang biasa. Jadi ya ininya bopeng-bopeng gitu. Masya Allah. Ini yang panjang-panjang Aduh, gitu-gitu. salah. Rambutnya terurai panjang terus ngembang kayak gitu-gitu lah. Astagfirullahaladzim. Ya macam-macam itu kan. Aduh. Ya mungkin memang bentuknya begitu yang udah diciptain gitu sih. Ah. Ada sih bentuk-bentuk yang cakep-cakep juga banyak. Oh, Gitu. yang cakep juga banyak. Iya, yang cakep-cakep banyak, serius. Ya Allah. Aduh, aku jadi nggak tahu. Aku nggak bisa ngomong dulu. Aku ngebayangin, takut. Boleh minum dulu ya Mas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Mas silakan Mas. Iya, iya. Udah, Mas. Aku jadi nggak takut. Minum ya Mbak. Iya. Adekku itu, adek di bawah aku banget, Bayu namanya. Dari dia kecil tuh dia suka tuh Mas. Tiba-tiba misalnya kayak lagi maghrib, dia lagi maghrib tiba-tiba dia ngeliatin satu sudut, terus dia ngeliatin lama-lama dia nangis. Waktu masih umur 4-5 tahun gitu. Pas dia SD, aku inget kita lagi kan kita ada musola pengajian gitu kan di musola. Pas lagi kita barengan gitu, mau habis sholat maghrib, pas aku lagi gandeng tiba-tiba dia gini, gitu kan. Kenapa bang? Ayo, nangis gitu. Oh, kenapa ayo masuk. Oh nangis, dia langsung lari pulang. Dulu kan aku tinggal di gang gitu, anak-anak di gang gitu, anak zaman dulu kan kita ngajinya di musola ya teman-teman ya. Anak Betawi gitu. Terus, dia nangis kenapa? Pulang nangis, terus nangis gejejeritan. Aku nggak tahu menau. Makin dia gede, kok nih anak makin aneh. Mama sampai bawa dia apa tuh namanya MRI gitu kan, otaknya di ini segala macam. Takutnya anak kenapa? Nggak ada apa-apa. Ya nggak ada apa-apa. Ini nggak ada apa-apa kok. Terus pernah dia sering tiba-tiba kejang-kejang begitu. Tetap nggak ada apa-apa juga. Terus kata namanya orang kampung ya, oh ini itunya apa? Tulang rusuknya jarang. Gitu. Ya kan itu nggak tahu tuh mitos apa nggak. Tulang rusuknya jarang, bisa lihat-lihat yang gitu-gitu kan. Bukan terakhir, pas sudah makin gede, dia tiba-tiba suka misalnya pas lagi nyetir, udah Mbak jangan lihat ke belakang, suka begitu tuh kak adekku tuh. Ada apa di belakang bang? Bikin parno udah, ya.
Udah pokoknya udah nggak usah ngeliat di belakang. Sampai karena saking seringnya aku bilang, udah kamu mau ngelihat apapun gak usah ngomong sama aku bilang gitu kan, udah kamu diem aja. Nah mungkin karena dia, makanya tadi aku nanya itu sebenarnya bisa diasah apa enggak. Bang, aku manggil dia abang walaupun adekku, bang udah nggak usah berusaha mencari tahu, nggak usah ngapa-ngapain, pokoknya kamu pura-pura nggak tahu aja, nggak usah coba diasah apa segala macam. Tapi kalau tadi anaknya lagi main sini mungkin kutemuin bisa ngobrol panjang lebar sama Mas Alif. Tapi dia sering banget terus. Jadi waktu itu kan kita ada tempat buang sampah kalau di kampung kan gitu, kalau di gang gitu kan ada satu tempat buat buang sampah. Kita tuh gantian kalau buang sampah. Aku kan cewek sendiri, 4 cowok. Jadi tiap hari tuh gantian, anak-anak mama gantian buang sampah. Nah satu hari ya kebagian aku yang buang sampah. Mita anterin dia. Terus pas lagi buang sampah gitu, kita lagi bawa plastik sampah. Tiba-tiba dia ngeliat sampah begitu lagi dek gitu kan, gak mau bang. Kenapa bang? Oh gitu kan, kenapa? Dia kabur lagi. Aku di teket tong sampah itu ditinggal sendirian. Aku deg-deg. Kenapa ini? Kenapa? Dia lari ke rumah. Ada om. Katanya terus pas dia di rumah, dia bilang, ada om lagi nunduk, kata dia gitu kan. Waduh, aku bilang ini kenapa sih bang? Kenapa hidupmu bang? Kayak gitu-gitu ya mungkin. Kalau dia beneran di ini mungkin bisa kayak Mas Alif yang lebih sensitif jadinya. Tapi sampai sekarang lagi yang pohon itu aja, mungkin kan dari tahu aku mau tinggal di sini kan, bang ada apa sih bang di pohon itu? Nggak ada, dia bilang gitu kan, nggak ada. Gitu. Udah tinggal di situ aja gitu. Kalau kemana-mana pun dia masih suka tuh. Soalnya kayak aku lagi di tempat yang mana, terus aku lagi banyak ketawa ini nih. Jangan kebanyakan ketawa mbak, kata dia gitu, ayat kursi. Wah kalau udah ngomong gitu aku langsung ada apa nih aku bilang gitu kan. Si Bang Bayu, cuman aku berusaha mengorek-ngorek apa, dia nggak pernah mau ngomong ini. Nah Mas, kalau yang terjadi di dunia nyata kan sering nih, aku aja sering bercanda-bercandaan, misalnya kayak aku habis bayar arisan, terus aku suka ngoceh di grup. Nih gue bayar arisan nih, semalam habis nuyul, aku bilang gitu kan, bercanda-bercandaan. Tapi sebenarnya pada hakikatnya tuyul itu ada nggak sih? Ada Nita. Tuh kan aku suka ngomong, suka bercanda begitu, tapi ada tuyul. Ada. Ngambilin duit bener? Ada yang ngambil duit, ada. Banyak sih. Gitu. Banyak. Tuyul ngambil duit? Kalau dari apa yang saya tahu, sebenarnya tuyul itu konotasinya lebih ke arah bisnis sih. Hah? Maksudnya? Bisnis. Jadi misalkan ada orang pelaku bisnis, apapun itu. Ya mungkin ada perjanjian dia dengan si orang ini dengan perantara biasa itu disebut ya katakanlah paranormal, dukun dan orang-orang yang kayak gitulah. Nah itu ada perjanjian di situ untuk bisa lancar bisnisnya, misalkan kayak gitu. Nah tergantung apa yang mau dia pakai. Misalkan pakai tuyul, oh ya udah. Tuyul pun ada jenis-jenisnya. Misalkan ada yang tuyul buat ngambil duit per harinya, misalkan sekian juta, misalkan sampai yang sekian ratus juta, misalkan kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih, ada sebenarnya, dan bentuknya macam-macam. Itu lebih ke arah black magic, ilmu hitam lah gitu. Maksudnya kurang baik lah. Ya kan suka kita ini tuh tuyul apa ini segala macam. Berarti itu beneran ada. Nah kalau ini aku sambil nanya-nanya, kan aku kan orang awam ya, nggak apa-apa ya aku sambil nanya. Nggak apa-apa. Kan ada istilah kalau amit jangan sampai nauzubillah menjalik, orang meninggal lagi hamil. Terus kalau meninggal lagi hamil, katanya ntar jadinya nanti ya kuntil anak lah, inilah gentayangan. Itu sebenarnya mitos atau fakta, atau menurut Mas ya orang udah meninggal ya itu kan dunianya udah beda. Kalau yang Mas tahu lah gitu. Ini bukan berarti benar atau tidak ya. Yang Mas tahu aja sebenarnya tuh seperti apa? Lagi-lagi kan persepsi tiap orang beda-beda ya, tafsirannya beda-beda. Sebenarnya kalau bahas hal-hal yang udah kaitannya sama orang meninggal, itu urusannya panjang sih. Karena udah nyenggol-nyenggol ranah agama sebenarnya. Dan biasanya antara aspek agama, aspek spiritual atau metafisika, dan aspek ilmu pengetahuan itu saling berjauhan. Padahal di antara itu bisa saling nyatu sebenarnya. Ada titik temunya. Kalau misalkan ada orang meninggal dalam keadaan hamil atau mungkin kecelakaan, ya orang biasa sebut nggak wajar meninggalnya. Itu gini, kalau dalam Islam kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu milik Allah dan akan kembali lagi kepadanya. Tapi dari apa yang saya tahu, tiap orang itu punya jalannya masing-masing. Gimana cara dia akan balik ke Yang Maha Kuasa? Ya tergantung
ketika hidupnya dia kayak gimana, Mm-mm. sampai ketika akhirnya dia bagaimana. Mm. Ketika dia udah habis masa hidupnya, apakah dia masih meninggalkan perasaan-perasaan yang kurang baik, Mm-mm. atau dia udah legowo, udah ikhlas. Mm. Nah, kalau misalkan orang yang mungkin maaf belum ikhlas, belum bisa legowo, masih ada urusan duniawi dan sebagainya, biasanya ya kayak ketahan gitu. Oh iya, berarti itu jadi kesimpulannya sebenarnya bukan meninggalnya karena apa ya? Dia lagi posisi kecelakaan atau apa? Jadi dia itu nantinya akan kembali lagi atau tidak, tertahan atau tidak karena ada urusan-urusan yang dia mungkin belum bisa ikhlaskan. Intinya seperti itu. Intinya begitu, tapi berkaitan sama cara dia wafat itu juga berkaitan erat sebenarnya. Oh, Jadi oke. semua itu jadi satu lingkup yang sama gitu, tapi bisa dijelaskan secara masing-masing, sudut pandangnya beda-beda kayak gitu sih. Itu makanya gini, dalam agama apapun, dalam ajaran apapun, kita dianjurkan untuk berdoa. Kalau misalkan di Islam sendiri kan, kalau kata baginda Nabi adalah salah satu amalan yang tidak akan pernah putus. Salah satunya adalah doa anak kepada orang tuanya. Makna doa anak kepada orang tuanya itu kan sebenarnya bisa dijabarkan dari aspek agama apapun. Ya seluruh agama pasti kan ngajarin kebaikan, seluruh ajaran ngajarin kebaikan. Ya masa iya sih seorang anak nggak doain orang tuanya. Orang tua juga nggak harus bapak ibu, bisa kakek nenek, bisa buyut-buyutnya, eyang-eyangnya dan sebagainya. Itu makanya kenapa dianjurkan untuk berdoa, supaya ketika orang itu sudah meninggal, supaya jalan itu lancar di sananya gitu. Karena diberi naungan cahaya olehnya gitu, oleh Yang Maha Kuasa dari perantara doa-doa anak-anaknya itu atau cucu-cucunya dan sebagainya. Nah, kalau ada juga nih, aku kan sering banyak kejadian misalnya kayak ada yang meninggal misalnya bapaknya atau ibunya, terus anaknya kayak belum mengikhlaskan, nangis. Terus kan kita sering diomongin, ikhlasin biar jalannya tenang. Ya kan? Banyak juga kita sering diomongin, kita sering dengar. Itu sebenarnya apa sih yang dimaksud seperti itu? Itu lebih ke arah, mungkin sejauh yang saya tahu, akarnya dari budaya Nusantara sendiri. Nusantara itu kan kaitannya erat sama hal spiritual. Tidak akan pernah menghilangkan toto kromonya, tata kramanya, adab dan lain sebagainya. Makanya kalau misalkan orang udah nggak ada, ya udah diikhlasin aja. Kenapa ditahan-tahan? Gitu. Kita harus orang yang masih hidup justru yang harus belajar dari orang yang udah nggak ada. Itu pelajaran hidup. Karena kita tinggal nunggu waktu nih. Mau akhirnya baik atau akhirnya kurang baik. Gitu. Salah satu caranya supaya bisa akhirnya baik, kita sendiri adalah mengikhlaskan orang yang nggak ada Udah itu. nggak ada. Gitu. Jadi itu sebenarnya ajaran turun temurun dari Nusantara sendiri. Gitu. Tapi karena ada agama-agama lain di dunia sampai zaman sekarang, ya semua mengajarkan kebaikan jadi satu lah gitu. Inti ajarannya, substansinya kan sama. Sama ya, benar-benar. Intinya ya doain, ikhlas dan sebagainya. Oke. Gitu. Nah ini ada lagi entah mitos entah apa. Ini mohon maaf nih untuk perempuan-perempuan. Mamaku aja dulu sering ngomong. Jadi mamaku gini, kalau untuk perempuan yang lagi datang bulan, katanya darahnya tuh paling didemenin sama darah setan katanya gitu kan. Jadi katanya kalau lagi datang bulan darahnya itu, mohon maaf nih ya, misalnya kita harus benar-benar bersih, benar-benar mencuci karena itu nanti bakal dijilatin setan lah apa. Itu sebenarnya mitos apa fakta sih? Apa yang Mas ketahui tentang itu sih? Emang benar kalau kita lagi mens katanya darah kita diikutin setan lah, dijilatin lah, apa sih itu Mas? Mohon maaf ya, Gini. ini pertanyaannya emang yang ada di kepala aku aja nih soalnya nih. Jadi emang agak sensitif ya jawab ini. Jadi gini, dulu waktu zaman SMP saya tuh pernah diceritain sama guru bahasa Indonesia kelas 12, kelas 3 SMP. Beliau cerita anaknya itu, anak keduanya pernah mondok di pesantren di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur lah, lupa. Nah, suatu saat malam-malam itu lagi ganti lagi mau ganti pembalut. Nah kan kalau di pesantren di Jawa itu kan nggak pakai dulu itu, pakainya kayak kain. Kain, iya. Nah ada ternyata udah mau nyampe ke bilik kamar mandi itu, karena kan masih cukup tradisional pada masa itu. Nah ternyata di dalam ada temannya, diketok-ketok, oh ada temannya. Tapi pas dia ngeliat ke sebelah kanan itu kayak kebon, terus ada gotnya gitu. Nah itu ada cewek lagi giniin ke tembok ke bilik kamar mandi. Jadi gini. Aduh. Gini. Jadi ini tembok nih gini ceweknya.
Nah, Aduh, Mas, gini. terus Nah, salah nanya aku kata nih. si guru bahasa Indonesia ini anaknya memang bisa lihat. Pas perempuan itu nengok gini, rata mukanya. Astagfirullahaladzim. Nah, Aduh. udah kayak gitu, dia cuman bisa diem aja doa sampai nunggu temannya itu keluar. Pas keluar nggak cerita apa-apa, keesokan harinya baru si temannya cerita. Ada keanehan waktu dia lagi cuci, mungkin cucinya nggak bersih atau apa. Intinya adalah darah itu kan kalau disiram air ya dia masih Iya, mengendap gitu-gitu. Nah, lama-lama mau ke lubang pembuangan air itu jadi jernih. Gitu. Ya mungkin ada kaitannya si makhluk yang tadi nyedotin darah. Nah, sebenarnya darah itu kan kalau misalkan darah yang keluar melalui organ intim perempuan setiap bulannya itu kan memang kotor. Makanya dalam medis ya wajar ketika itu keluar. Memang udah diproses dari alamnya begitu, dari alamiahnya kan gitu kan, dari badan perempuan. Makanya perempuan itu istimewa lah gitu. Makanya harus dijaga. Karena gitu, karena kalau misalkan perempuan yang lagi datang bulan ataupun yang lagi hamil sampai perempuan yang baru melahirkan itu benar-benar harus dijaga karena darahnya itu seakan-akan bagi makhluk lain iya, yang begitu itu baunya enak, kayak gurih. Kalau kita kan amis, Iya. tapi bagi mereka tuh kayak itu makanan yang paling lezat istilahnya gitu. Fenomena pocong terbang. Aku pernah baca tuh di beberapa, wah ada pocong Itu- terbang. Jangan begitu Mas, Allahu Akbar. Mereka itu diberi kemampuan oleh Yang Maha Kuasa macam-macam. Ada memang wujud aslinya yang bentuknya lain, misalkan kayak yang gede-gede itu. Gondorwo apalah gitu-gitu ya Ya katanya sebenarnya lah. jenisnya banyak sih, kayak model-model gede-gede gitu berbulu dan taring atau tanduk, macam-macam. Jadi Makin banyak tahu makin pusing ya.